Waktunya Mama bercerita. Berterima kasih pada teman yang memahaminya. Yuboya menyukai musik sejak kecil. Dia memainkan kecapi dan suara kecapi itu indah seperti gunung dan air yang mengalir. Walaupun banyak orang yang memuji permainan kecapinya, tetapi dia merasa belum pernah bertemu orang yang bisa memahami suara kecapinya. Dia terus menjadi seorang teman yang memahami musiknya. Pada suatu hari, dia datang ke muara sungai Hayang dengan menggunakan perahu. Dalam angin dan ombak, dia berlabuh di bawah bukit. Di malam hari, angin dan ombak berangsur-angsur mereda. Awan terbuka dan bulan datang. Pemandangannya sangat menawan. Melihat bulan yang cerah di langit, Yuboya sangat senang. Dia mengeluarkan kecapi yang dia bawa dan memainkannya dengan seksama. Saat dia benar-benar tenggelam dalam indahnya suara kecapi, tiba-tiba dia melihat seorang berdiri tak bergerak di pantai. Yuboya tercengang. Dia menekan dengan keras dan terdengar suara letupan. Salah satu senarnya putus. Yuboya sedang menebak mengapa orang itu datang ke pantai. Kemudian orang itu berkata kepadanya dengan keras, "Pak, jangan curiga. Saya adalah pencari kayu bakar. Saya pulang larut malam dan berjalan ke sini untuk mendengarmu bermain kecapi. Merasa suara kecapi itu luar biasa. Saya hanya bisa berdiri di sini dan mendengarkan." Kemudian dia bertanya, "Karena Anda tahu kecapi, tolong beritahu saya jenis nada apa yang saya mainkan." Pencari kayu bakar itu menjawab, "Pak, yang baru Anda mainkan adalah Kongzi memuji nilai muridnya Yan Hui. Sayang sekali ketika Anda menekan kalimat keempat, senar itu putus." Setelah mendengar perkataan pencari kayu bakar itu, Yuboya langsung mengaguminya. Kemudian Yuboya memainkan beberapa lagu untuknya dan memintanya untuk mengenali artinya. Saat suara kecapi kuat dan tinggi, pencari kayu bakar itu berkata, "Suara kecapi mengekspresikan momentum gunung yang megah." Saat suara kecapi menjadi segar dan halus, tukang kayu itu berkata, "Suara kecapi yang dimainkan mengekspresikan air yang tak ada habisnya." Yuboya tidak bisa menahan keterkejutannya tanpa diduga bahwa di bawah punggung bukit yang liar ini dia bisa bertemu dengan seorang teman yang memahami musiknya. Dan selama ini dia cari. Oleh karena itu, dia setuju dengan Zong Ziki untuk bertemu di sini lagi pada festival pertengahan musim gugur di tahun yang akan datang. Di festival pertengahan musim gugur tahun kedua, Yuboya datang ke muara sungai Hayang sesuai janji. Tapi dia menunggu dan menunggu. Zong Ziki tidak pernah datang menepati janji temu itu. Kemudian dia mengetahui bahwa Zong Ziki mengidap penyakit dan meninggal. Sebelum dia meninggal, dia meninggalkan kata-kata terakhirnya untuk memperbaiki makam di tepi sungai. Ketika sampai di tanggal 15 Agustus, dia ingin mendengar suara kecapi indah Yuboya. Jadi Yuboya datang ke makam Zong Ziki. Dia memainkan lagu kuno, "Gunung tinggi dan air mengalir," dengan sedih. Setelah memainkannya, dia memutuskan senar, menghela nafas, dan menghancurkan kecapi kesayangannya di atas batu biru. Dia dengan sedih berkata, "Satu-satunya teman yang paham akan musik saya sudah meninggal. Untuk siapa lagi saya memainkan kecapi ini?" Sebagai keterangan, Yuboya adalah musisi terkenal periode negara berperang di Tiongkok kuno pada musim semi dan musim gugur. Sebagai bahan renungan,
Di dunia ini teman baik sangat sulit dicari. Kita harus berterima kasih pada teman-teman yang kita temui. Berterima kasih atas kesediaannya untuk bergaul dengan kita dan menjadi mitra kita seumur hidup. Cerita diambil dari buku